Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan karena besar kuasa-Nya yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita masih dipercayakan nafas hidup, kesempatan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu sebagaimana kami ada. Bersyukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, tuntun kami menurut apa yang Kau pandang baik. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Melewati Gerbang-Gerbang Sorga. Ayat intinya diambil dari Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Keterangannya, kita sedang hidup di zaman yang jahat. Oleh karena kejahatan bertimbun-timbun, maka pengasihan orang banyak pun tawarlah. Henok berjalan dengan Allah 300 tahun lamanya. Sekarang singkatnya waktu tampaknya mendesak sebagai dorongan untuk mencari kebenaran. Apakah perlu supaya ketakutan terhadap hari Allah diperlihatkan di hadapan kita agar supaya membujuk kita melakukan yang benar? Keadaan Henok terbentang di hadapan kita. Beratus-ratus tahun ia berjalan dengan Allah. Ia hidup pada zaman yang jahat ketika kemerosotan moral merajalela di sekelilingnya. Namun ia mendidik pikirannya kepada kebaktian, kepada kasih yang murni. Percakapannya berkisar kepada perkara-perkara surgawi. Ia mendidik pikirannya bekerja dalam saluran ini dan ia menghasilkan kesan ilahi. Henok menghadapi pencobaan sama seperti kita. Ia dikelilingi masyarakat yang tidak lagi mengenal kebenaran sama seperti masyarakat di sekeliling kita. Udara di mana ia bernafas dinodai oleh dosa dan kejahatan, sama dengan suasana kita. Namun, ia menghidupkan suatu kehidupan yang suci. Ia tidak bercela dengan dosa yang merajalela pada zaman ia hidup. Jadi, kita boleh tetap murni dan tidak jahat. Ia adalah wakil dari orang-orang saleh yang hidup di tengah-tengah kebinasaan dan kejahatan pada akhir zaman. Karena kesetiaannya menurut Allah, maka ia diubahkan. Begitu juga orang-orang yang setia yang masih hidup, yaitu yang tertinggal, akan diubahkan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Selama 300 tahun Henok telah mencari kesucian hatinya supaya ia selaras dengan sorga. 3 abad lamanya ia telah berjalan dengan Allah. Dari hari ke hari ia mendambakan persekutuan yang lebih erat. Semakin lama semakin dekat hubungan itu bertumbuh sampai Allah mengambilnya datang kepadanya. Ia telah berdiri di ambang pintu dunia yang kekal. Jarak antara dia dan tanah yang diberkati hanya 1 langkah. Dan kini gerbang itu telah terbuka. Yang telah berjalan dengan Allah itu begitu lama berjalan di atas bumi, meneruskan langkah, dan ia melewati pintu gerbang kota suci yang pertama di antara manusia yang masuk di sana. Kepada hubungan yang demikianlah Allah memanggil kita. Sebagaimana Henok, begitulah seharusnya kesucian tabiat mereka yang akan ditebus dari antara manusia pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk belajar dari kehidupan Henok. Bagaimana Henok yang hidup
di lingkungan yang sangat bejat moralnya, yang sangat bertimbun-timbun kejahatannya, tapi dia bisa hidup suci benar di hadapan Tuhan. Kenapa Henokh bisa melewati gerbang-gerbang surga dan dia bisa diangkat hidup-hidup ke dalam kerajaan surga? Oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan. Henokh hidup pada zaman yang jahat ketika kemerosotan moral merajalela di sekelilingnya. Namun ia mendidik pikirannya kepada kebaktian, kepada kasih yang murni. Percakapannya berkisar kepada perkara-perkara surgawi. Ia mendidik pikirannya bekerja dalam saluran ini dan ia menghasilkan kesan ilahi. Selama 300 tahun Henokh telah mencari kesucian hati supaya ia selaras dengan surga. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, apakah menggambarkan tingkah laku, tabiat, perkataan, pemikiran dari umat-umat Tuhan yang sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali? Mari dengan pertolongan Tuhan kita bisa belajar dari kehidupan Henokh. Walaupun berat tantangan, walaupun kejahatan merajalela di mana-mana, tapi dia bisa berdiri teguh, menunjukkan kesucian, kemurnian tabiatnya, dan dia siap diangkat masuk dalam kerajaan surga. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, kami mau belajar dari hamba Tuhan Henokh, bahwa kami bisa berdiri teguh bukan karena kami mampu, tapi karena Engkau yang menyanggupkan kami, walaupun lingkungan tempat kami berada penuh dengan kejahatan, kemerosotan moral. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, menyerahkan hidup kami hari ini dan selanjutnya ke dalam kendali kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun, menguatkan, memampukan kami, mempersiapkan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu. Kami bisa menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami rindu kami semua bisa siap menerima roh hujan akhir. Dan kiranya meterai Allah yang hidup bisa menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, diberikan umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari surga. Sehingga dengan pertolongan Tuhan setiap talenta, berkat, kesempatan yang Engkau titipkan bagi kami dapat kami gunakan semaksimal mungkin untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami bisa menuntun jiwa-jiwa baru datang lebih dekat kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.